siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama dengan membaca doa Al-Fatihah. Sebelum belajar, marilah kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dewi Sukmawati, hadir Bu. Nagita Hidayanti, Hadir, Bu. Nuri Fitriati, Hadir, Bu. hadir semua ya. Hadir, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu tentang meneladani kisah tauladan dari khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelum mempelajari itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mengimani kesolehan Utsman bin Affan dengan benar. Yang kedua, peserta didik menerapkan sikap santun Utsman bin Affan dengan benar, ya. Ya, Bu. Nah, jadi selama pembelajaran Ibu harapkan apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah diberikan, nah anak-anak sekalian dapat memahaminya ya. Berarti kalian harus fokus, harus giat, dan harus bersemangat, oke? Oke, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan video mengenai kisah dari Utsman bin Affan. Oke, ini adalah videonya ya. Sebentar, Ibu besarin. Nampak? Nampak, Bu. Oke, diperhatikan dulu ya videonya. Kisah Baik. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan. Utsman bin Affan berasal dari klan Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Utsman adalah ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang. Seperti halnya pada saat perang Tabuk, ia menyerahkan 1000 dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya. Ia juga membantu pasukan dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Utsman. Namun, Utsman dengan kemuliaan hatinya tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu dikembalikan kepadanya. Utsman bin Affan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun. Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau
yang suka meringankan beban sesama muslim. Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur, Usman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan untuk membantunya. Malam adalah waktu mereka beristirahat, kata Usman tentang pelayan-pelayannya. Sungguh beliau tidak ingin membuat repot orang lain. Semoga kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Utsman bin Affan ya teman-teman. Amin. Oke, tadi kita sudah melihat kan tayangan video yang Ibu berikan. Itu tadi ceritanya keteladanan dari sikap atau sifatnya Utsman bin Affan. Oke, Ibu akan membagikan lembaran ini. Jadi lembaran ini dibaca bersama-sama, maksudnya bersama-sama itu estafet nanti. Bagian ini sampai di mana gitu ya. Nanti Ibu kasih arahannya. Ibu kasih dulu. Nih. Terima kasih, Bu. Nah, coba tadi kan kita sudah menonton video tuh. Nah, sekarang Ibu mau mendengar bacaan yang udah Ibu kasihkan tadi itu. Coba dibaca. Nah, kertas yang Ibu bagi itu nanti anak-anak baca ya. Bacanya nanti disimak baik-baik. Ibu tunjuk satu orang memulainya, habis itu Ibu bilang stop, akan dilanjutkan ke teman selanjutnya, jadi harus diperhatikan. Coba Ibu minta yang di pojok sana, mulai dulu bacanya. Nah, yang lain nyimak ya. Ya, Bu. Kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal lemah lembut adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sifat yang dimilikinya santun terhadap siapa saja. Namun lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abu Asyam bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy. Lahirnya pada tahun 577 Masehi di Mekah, menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi, wafat pada tahun 656 Masehi sampai 35 Hijriah. Beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berasal dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya. Banyak orang tertarik dengan kepribadiannya. Beliau yang selalu menghargai orang lain. Oke, stop. Coba dilanjutkan lagi nih sebelahnya. Boleh lanjutkan, silakan. Baik, Bu. Selanjutnya yaitu kelebihan-kelebihan yang dimiliki Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyak sekali. Sejak usia belia sudah memiliki akhlak mulia. Pada masa remaja berhasil menganyam pendidikan tinggi yang tidak dimiliki kebanyakan remaja seusia beliau pada saat itu. Di usia dewasa sudah berhasil menjadi seorang saudagar yang sukses dan banyak harta. Namun demikian, semua itu tidak membuat beliau sombong dan tidak suka menumpuk-numpuk harta. Sebaliknya, beliau suka menyedekahkan harta untuk orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin, dan mau hidup sederhana di tengah-tengah kekayaan beliau yang berlimpah berkat usaha-usaha beliau. Oke, stop. Nah, lanjutkan temannya sebelah. Silakan lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu dari kisah-kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tersebut dapat diambil nilai-nilai keteladanan yang patut ditiru oleh kita semua, yaitu yang pertama, berakhlak karimah. Sejak kecil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki akhlak yang mulia. Sifat ini dapat diterapkan oleh kita semua walaupun kita tidak sehebat beliau. Yang kedua, sopan, santun dan lemah lembut.
sopan santun dan lemah lembut, sifat yang dimiliki daya tarik tersendiri bagi orang lain. Berkaitan dengan zaman sekarang, sikap sopan santun dan lemah lembut hampir tidak dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga, peduli kepada kaum lemah. Utsman bin Affan radhiyallahu anha meskipun terlahir dari golongan bangsawan yang kaya raya, beliau mau berbaur dengan rakyat biasa. Yang keempat, dermawan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha juga terkenal sangat dermawan. Harta kekayaannya disalurkan untuk kepentingan umat dan kepentingan Islam. Yang kelima, mencintai Rasulullah. Karena sangat mencintai Rasulullah, beliau selalu melakukan apa yang diperintah Rasulullah SAW. Yang keenam, memiliki tanggung jawab yang besar. Utsman bin Affan radhiyallahu anha pandai memilih dan memilah prioritas kepentingan demi kemaslahatan. Selanjutnya, sabar menghadapi cobaan. Ketika menghadapi cobaan, 2 kali ditinggalkan istri beliau yang sebelumnya juga merawat istri beliau saat sakit parah. Beliau dihadapi dengan penuh kesabaran. Oke, baik. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Nah, dari yang udah kita tonton videonya sama yang sudah kita baca, nah pasti sudah tahu kan sejarah singkatnya Utsman bin Affan itu sudah bisa mengerti apa yang udah ditonton sama yang udah dibaca ini? Bisa, Bu. Oke, kalau udah bisa sekarang Ibu mau bertanya sedikit. Utsman bin Affan itu termasuk salah satu khalifah yang keberapa? Yang ketiga, Bu. Betul. Yang ketiga. Lalu ada julukan yang dimasukin atau yang digelari oleh Utsman itu Zun Nur Ain. Apa artinya? Menikahi 2 istri. Ya, apa? 2 anak istri Rasulullah. Ya, itu maksudnya 2 cahaya. Nah, cahayanya apa? Cahayanya menikahi 2 anak atau 2 putrinya Rasulullah. Bernama siapa? Bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Oke. Oke, baik anak-anak. Nah, itu kan di atas ini sudah ditulis tuh meneladani tauladan Utsman bin Affan. Nah, coba kita bahas lagi nih. Aku mau bahas sedikit lagi nih. Jadi, keteladanan apa saja yang dimiliki Utsman? Nah, yang paling menonjol itu apa kira-kira? Rajin bersedekah. Betul. Rajin bersedekah atau dermawan, ya. Dermawan. Nah, dermawan itu apa? Dermawan itu dia suka berbagi, dia tidak pelit, dia bisa melihat ada orang yang membutuhkan, nah dia kasih, dan itu namanya dermawan. Apalagi menonjol kira-kira? Hidup sederhana, Bu. Oke, hidup sederhana. Hidupnya sederhana, walaupun dia kaya, punya banyak harta, tapi tidak pernah dinampakkan. Ini sangat baik nih. Jadi kalau misalkan ada temannya tuh punya HP canggih atau punya apa yang bermodel modern sekarang nih, jangan diriakkan ya, karena nih hidup sederhana saja hidup itu, tidak boleh terlalu berfoya-foya atau terlalu melebihkan sesuatu. Apalagi nih, coba yang ketiga apa? Kira-kira? Tanggung jawab, Bu. Ya, tanggung jawab. Oke, boleh nih tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Nah, yang terakhir nih, yang paling ini dia yang sombong. Ini tidak sombong. Oke ya. Ini meneladani tauladan Utsman bin Affan itu banyak. Tadi udah disebutkan ada dermawan, hidup sederhana, tanggung jawab, dan tidak sombong. Oke. Lalu dari yang udah Ibu
Jadi Ibu pengen anak-anak sekalian itu tulis ringkasan secara singkat apa keteladanan selain yang disebutkan ini. Nah, nanti ditulis di buku tugasnya. Ibu beri waktu sekitar 15-20 menit ya. Iya Bu. Ya, Bu. Coba dikerjain dulu sekarang. Oke, udah sampai di mana ngerjain ini? Sampai di keteladanan Utsman bin Affan Bu. Oke, jadi selain keteladanan, Ibu minta lagi ya ini bukti cintanya Utsman kepada Rasulullah itu apa, lalu sejarah singkat proses masuk Islamnya Utsman itu bagaimana. Nah, baru nanti ditambahin dari selain 4 ini tadi kepribadiannya ya. Ya, Bu. Bu. Oke. Jadi dari yang Ibu minta tadi boleh dicari di berbagai sumber. Dari buku paketnya boleh, dari buku LKS-nya boleh, ya. Disesuaikan saja sama yang Ibu minta tadi. Ya, Bu. Oke, sisa 5 menit lagi ya untuk mencari jawaban atau mencari yang Ibu minta tadi. Ya, Bu. Kalau ada yang sudah siap, boleh langsung Ibu minta maju ke depan untuk menyampaikan kepada teman-temannya apa yang sudah didapatkan tadi. Boleh, siapa yang sudah siap? Silakan. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas yang saya cari tadi. Jadi keteladanan dari Utsman bin Affan salah satunya yaitu sabar menghadapi cobaan. Nah, jadi ketika menghadapi cobaan bakal ditinggalkan istri beliau yang sebelumnya juga merawat istri beliau saat sakit parah. Beliau menghadapi dengan penuh kesabaran. Begitu pula ketika beliau menghadapi semua masalah juga dihadapi dengan sabar. Selanjutnya bukti cintanya Utsman bin Affan itu yang pertama selalu memberi Bukti cintanya kepada siapa nih? kepada Rasulullah. Ya, pada Rasulullah. Ya, jadi selalu memberikan sumbangan kepada orang yang mengikuti perang. Terus sejarah masuknya Islam Utsman bin Affan ini diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar ini adalah sahabatnya Rasulullah. Jadi gitu Bu. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Bagus ya. Silakan kembali lagi tempat duduknya. Selanjutnya Ibu tunjuk apa harus ini yang siap dulu nih baju nih. Saya Bu. Oke, silakan. Nih udah siap nih. Boleh maju ke depan. Oke, kita dengarkan ya hasil dari ini temannya. Ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi hasil tugas saya yang diberikan Ibu tadi, yang pertama tuh kan disuruh cari keteladanan Utsman bin Affan kan Bu. Nah itu seperti D.
peduli pada kaum lemah. Terus selanjutnya yaitu mencintai Rasulullah. Nah, bukti cinta Utsman bin Affan pada Rasulullah itu selalu memberikan sumbangan kepada orang yang mengikuti perang. Nah, itu termasuk salah satu sikap beliau dalam mencintai Rasulullah, yaitu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Selanjutnya yaitu sejarah masuk Islamnya Utsman bin Affan itu sama kayak Dewi Sukmawati tadi, Bu. Diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah. Beri tepuk tangan, bagus ya jawabannya. Silakan duduk lagi. Ya, Bu. Oke, yang terakhir nih temannya, coba kita lihat. Oke, yang terakhir temannya, coba maju kita lihat apa hasil dari yang udah dicari oleh temannya ya. Silakan maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas dari yang saya cari. Yang pertama itu bukti cintanya Utsman bin Affan Kepada siapa? kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu selalu memberikan. Ya, gimana tadi? Karena bukti cintanya Utsman bin Affan kepada Rasulullah SAW, yaitu selalu memberikan sumbangan kepada orang yang mengikuti perang. Karena waktu zaman itu adalah pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW, Bu. Nah, yang kemudian yang kedua itu masuknya Islam Utsman bin Affan, yaitu diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan cara berdagang, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW juga seperti itu melalui jalur perdagangan, Bu. Kepribadiannya, coba kepribadiannya sudah disebutkan. Kepribadiannya yaitu, Bu, ada sopan dan lemah lembut, Bu. Sopan dan lemah lembut. Setiap bertemu siapapun, baik dari yang kecil sampai yang sudah tua, selalu berbicaranya dengan kata-kata yang sopan dan lemah lembut. Terima kasih ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Jawabannya bagus semua nih. Baiklah, jadi kan udah pada maju semua nih ya. Ya, Dari jawaban teman-temannya itu sangat bagus sekali. Jadi udah yang kita sebutkan di depan, terus sama teman-temannya juga ada menyebutkan yang lain. Nah, itu adalah keteladanan yang dimiliki oleh Utsman ya. Jadi contoh nih dari yang dermawan tadi ini. Nah, dermawan. Jadi kalau anak-anak ketemu dengan orang yang membutuhkan, apa yang seharusnya dilakukan? Memberi sumbangan, Bu. Ya, memberi bantuan. Misalkan kayak ada korban banjir, korban bencana alam dan sebagainya. Nah, itu ada bantuan. Nah, disitulah kita membantu. Bisa berupa apa? Bisa berupa uang, tenaga, apalagi makanan, pakaian, ya. Nah, begitu ya. Ya, Bu. Tidak ada lagi kita harus bersikap ini bukan tugas saya, ini. Nah, itu tidak boleh. Baiklah, dari pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa Utsman bin Affan ini adalah salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, dijuluki sebagai Dzun Nurain atau memiliki dua cahaya, menikahi dua anak putri Rasulullah bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, lalu dari beliau ini adalah keturunan yang kaya raya, tetapi memiliki keteladanan yang sangat luar biasa. Nah, salah satunya tadi memiliki kedermawanan, terus tidak pelit, tidak angkuh, tidak sombong. Nah, itulah ya. Jadi anak-anak, Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari ini, nah itu dapat diterapkan di kehidupannya ya. Oke, baiklah anak-anak, karena
waktu sudah habis. Jadi minggu depan kita akan bertemu kembali, yaitu membahas tentang sambungan ini ya. Tadi yang kita ini membahas tentang Utsman, berarti minggu depan kita akan membahas keteladanan Ali bin Abi Thalib. Oke, boleh dikemas buku-bukunya. Jangan habis ya punya kita. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, nah anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Ya, Bu. Iya, sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.